Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu laula nuzzila alaihi ayatun mir rabbih wa qalu laula nuzzila alaihi ayatun mir rabbih qul inna allaha qadirun ala nazzila ayah qul inna allaha qadirun ala ayyunazzila ayah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Wa ma min dabbatin fil ardi wala dha'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Ma farratna fil kitabi min syai' ma farratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Walladzina kazzabu bi ayatina summu wa bukmun fil zulumat walladzina kazzabu bi ayatina summu wa bukmun fil zulumat may yasha'illahu yudlilhu wa may yasha' yaj'alhu ala siratim mustaqim. Qul ara'aytakum in atakum azabullahi aw atatukumus sa'atu aw ghairallah
yakshifu ma tad'una ilaihi insya tansawna ma tusyrikun Awian di ayat 37 J2 tilu wa qalu laula nuzzila alaihi ayatun mir rabbih qul inna allaha qadirun ala an yunazzila ayah walakinna aktsarahum la ya'lamun wa ma min dabbatin fil ardi wala dhairin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farradna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun walladzina kadzabu bi ayatina summun wa bukmun fil zulumat man yasha'illahu yudlilhu wa man yasha' yaj'alhu ala siratin mustaqim qul ara'aytakum in atakum azabullahi aw atatkumus sa'atu aghayrallahi tad'una in kuntum shadiqin bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilaihi insya wa tansawna ma tusyrikun wa qalu dan mereka berkata orang-orang musyrik, orang-orang kafir, laula mengapa tidak nuzila diturunkan alaihi kepada dia, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayatun satu bukti yang jelas mir rabbihi dari Rabbnya. Ayatun yang dimaksud, yang diminta adalah bukti yang jelas, yang nyata, yang mukjizat, yang aneh.
Qul jawablah, innallaha sesungguhnya Allah qadirun maha berkuasa, mampu ala ayyunazzila ayah untuk menurunkan ayat, bukti dari langit yang di luar nalar, yang aneh. Walakinna tapi aktsaruhum kebanyakan mereka la ya'lamun tidak berilmu, tetap bodoh, tidak tahu bahwa Allah mampu menurunkannya. Lalu kenapa Allah tidak menurunkan ayat-ayat nubungkelekan, ya, kayak Nabi Musa tongkatnya bisa membelah lautan, memukul batu bisa memancar air. Kenapa Nabi Muhammad tidak diberikan ayat-ayat seperti itu? Dijelaskan di surat Al-Isra ayat 59, wa ma mana'na an nursila bil ayat illa an kadzdzaba bihal awwalun. Tidak ada yang menghalangi kami untuk menurunkan ayat-ayat itu kecuali dulu juga dikirimkan anger we nuara radul yang membohongkan, yang tidak percaya metengaruh. Wa ataina samudan naqata mubsyiratan fadzalamu biha. Dulu ketika kaum Samud minta, Solih, kalau kamu betul nabi, tak cenah nih gunung batu, kan di Arab gunungna batu unggul, belah keluarkan unta, tapi untanya harus yang sudah bunting. Jadi betul-betul ngareunuhan tapi reunuh gitu. Nabi Solih berdoa, lalu belah gunung batu itu keluar unta. Kata Nabi Solih, wa nabbihum annal ma'a qismatum bainahum kullu syirbin muhtadar. Sok syaratnya nanti mata air ini atau sungai ini, air danau dawa sungai, danau ini 1 hari giliran, 2 hari giliran. 1 hari buat unta, 1 hari buat kamu. Di jadwal unta kamu tidak boleh ngambil air minum di sini. Dan kemudian faqruha fadamdam alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha. Wah, cenah orang pencit teh unta teh ngaganggu pisan, ngahalangan cai urang cenah gitu. Jika di dieu buka tutup, kalau babeak bingung ya keur ditutup gitu, geus bayahan ontana. Jadi bukannya beriman kaum Samud, malah dipayahan ontana, enggak ngaruh. Dulu apakah dengan Nabi Musa bisa membelah lautan, kemudian Bani Israel teh arariman? Lah balantang we enggak ngaruh. Termasuk permintaan dari orang-orang kafir, ini Abu Jahal sabara kanca, sebagaimana diabadikan dalam surat Al-Isra ayat 90 dan seterusnya. La nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Kami tidak akan beriman sama kamu kecuali kamu bisa memancarkan mata air dari ini di tanah ini sekarang juga. Au takuna laka jannatum min nakhil wa inab, atau kamu di tengah-tengah padang pasir ini bisa menjadikannya kebun kurma, kebun anggur, yang juga di gunung, juga di Taif. Au tarqa fis sama walan nu'mina liruqiyika hatta tunazzila alaina kitaban naqra'uh. Atau kamu naik ke langit dan kelihatan kami kamu naik ke langit, terus dari langit kamu bawa kitab yang kamu bacakan itu benar di langit. Hatta tunazzila alaina kitabun minas sama au ta'tiya billah wal malaikati qabila, atau datangkan mana Allah dan malaikatnya bungkelekan cenah. Terus permintaan lainnya, au takuna laka baitum min zukhruf, atau kalau kamu nabi sok atuh bikin istana yang megah kayak Nabi Sulaiman. Wah, dibikinkan oleh jin. Eta Nabi Sulaiman dibikinkan istana oleh jin, sugan Bani Israel arariman, anggar we Yahudi kalau lupur gitu.
Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma mana'an nas ayyuminu idh ja'ahumul huda illa an qalu ab'atsallahu basyarur rasula." Nih ke Nabi harus tahu dari dulu modusnya sama. Manusia menolak ajaran Nabi alasannya karena masa yang diutus oleh Allah manusia biasa. Maka jawab, "Lau kana fil ardi malaikatu yamshuna mutmainnin lanazalna minas samai malakar rasula." Seandainya di muka bumi ini ya yang hirupnya malaikat, pasti diturunkan malaikat. Apa nu hirup lagi? Jelema. Jadi nu diturunkeun manusia. Nah itu dasar teu nyararaho gitu. Dan kita jangan sama seperti mereka. Jangan berandai-andai seperti itu. Cukup ya dengan ayat-ayat Allah yang ada, ayat Quran, kemudian ayat-ayat di alam, itu sudah lebih dari cukup. Dan ini menunjukkan kadar kebodohan. Jadi kadar seorang pintar atau bodoh itu terlihat dari standar yang dia pakai. Kalau dia baru percaya ketika melihat bungkelekan, bodoh berarti. Kalau orang pintar itu dengan Quran pun sudah cukup. Jadi lamun di dunia sekolahnya punten, orang pintar itu kan identiknya dengan baca buku ya. Senangnya itu mencari ilmu, menelaah, berdiskusi gitu. Namun bodoh teresep maca buku, teresep diskusi, resep non barang dahar merenya naon deui. Yang nyata-nyata we, yang kelihatan, yang terasa. Ulin puntennya mancing nu kararitu lain hara mancingnya ngantong loba teuing dibanding maca tara ari mancing minang gitu. Oh, nu kitu nu fisik nu nyata-nyata gitu. Nah, hakikatnya Allah mengajarkan kepada kita untuk menaikkan standar ya, standar kehidupan tong bodoh tulu yaitu pinter. Cukup dengan Al-Quran itu pun bukti-buktinya sudah jelas. Ayat-ayat Quran itu mengandung ilmu, mengandung pengetahuan ya, yang ini mustahil dibuat oleh Muhammad, seorang anak muda yang tidak pernah sekolah, tidak pernah belajar kemanapun, tidak bisa maca, tapi mampu menjelaskan dengan sangat bagus seperti ini. Iya bukti berarti wahyu langsung ti Allah. Itu bagi orang pintar sudah cukup, nggak perlu bukti bungkelekan. Makanya nanti disambung dengan ayat yang terakhir tadi kita baca. Ciri orang bodoh itu lamun can aya gempa moal sieun ka Allah, lamun can kabakaran moal ciri, lamun can cilaka moal ngajerit ka Gusti Allah. Kayak geus cilaka kakara ngajerit ka Gusti Allah, geus kabakaran, geus bangkrut, geus gering, geus stroke, geus aya gempa, geus aya lini, geus aya banjir, kakara ceurik. Can kitu mah can ceurik, tan kitu nu bararodo teh. Buktinya beres gempa nah di Cianjur kabeh saroleh anger we cenah. Anu ngadol mah ngadol deui gitu. No maksiat deui di Pangandaran baheula tsunami wah jarar bleh. Beres tsunami tulis saroleh anger we. Nu maksiat mah jalan deui, pelacuran jalan deui gitu. Itu bararodo teh. Nah, kalau orang berilmu cukup dengan ayat-ayat Allah, dia terus membaca, mengingat. Wa ma min dabbatin fil ardi, dan tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi. Dabbah itu bisa manusia, bisa hewan yang merayap ya. Dan memang hanya bumi ya yang bisa dabbah. Mun aya nama teori gravitasi. Sok bapak ka bulan make pesawat si Elon Musk ngapung bang mau bisa napak.
walau ta'iri yatiru bijanahaihi, dan tidak juga burung-burung yang terbang dengan dua sayapnya, illa umamun amsalukum, kecuali mereka umat-umat seperti kalian. Burung-burung pun, hewan pun beribadah, bertasbih. Kullun qad alima sholatahu wa tasbihahu, semuanya sudah tahu cara sholatnya, cara tasbihnya. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kita enggak paham bagaimana cara tasbihnya burung, tasbihnya hewan. Hewan saja sholat, hewan saja tasbih, masa kita enggak? Makanya ayat-ayatnya sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard, ulang-ulang tuh sampai ada 7 ayat. Ayat musabbahat, semuanya bertasbih, termasuk hewan-hewan, burung-burung, semuanya bertasbih. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdi, tidak ada satupun kecuali semuanya bertasbih. Bahkan air, batu, semuanya bertasbih. Apa ciri tasbihnya? Mereka tunduk pada hukum Allah, nggak ada yang melanggar. Cai sugan mahiwal hukumna gitu, tetap berulang-ulang turut. Batu gitu sifatnya. Wah, lamun batu juga besi, ya karunya di padalarang. Nah, ima batu teh ujug-ujug juga besi atau wakai juga batu keur disugu jol rompang. Mesin suguna nggak bisa, kayu tetap, ya, tidak mungkin berubah. Nah, itu umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai', kami tidak luputkan, tidak lewatkan dalam kitab yang dimaksud kitab takdir, min syai'in, sedikit pun. Semuanya tercatat oleh Allah, baik itu yang di laut, baik itu yang di darat, baik itu burung, baik itu hewan, apalagi manusia, semuanya tercatat. Tsumma ila rabbihim yuhsyarun, dan kemudian kepada Rabb mereka akan dikumpulkan pada hari kiamat, ya. Tidak ada yang luput dari Allah, semuanya terperhatikan. Dalam konteks ini berarti orang-orang kafir yang minta diturunkan bukti lalu Allah belum menurunkan, bukan berarti Allah abai, geus kacatet kayak ge dibalitungkeun dina poe kiamat. Termasuk ini jadi akidah takdir ya buat kita. Semuanya sudah dicatat. Apa dicatat itu? Rizki, amal, terus ajal, ya. Amal itu ieu budak resep lada, ieu budak resep ngahulang, ieu budak aktif, itu amal, ya. Tapi kalau iman amal soleh mah tetap ya harus diwujudkan oleh kita. Beda-beda karakter. Ada satu kelas 30 santri, dah beda 30-anana. Atau bapak boga budak 5 genep, beda ada genepanana. Nah menang urang henteu ti Allah teu takdir. Ieu mah resepna kanu ngitung, ieu mah resepna kanu sejarah gitu. Ieu mah resepna kanu kai, resepna kanu besi, anu resepna kanu batu, ya. Tuh ada takdirnya. Ajal ada takdirnya, termasuk rizki. Dan syakiyun am sa'id. Syakiyun am sa'id itu bahagia atau kurang bahagia. Bahagia teh sehat pan, kaya cukup lah, bukan kaya. Kaya kan manusia itu gering. Kemarin saya dapat postingan dari pimpinan di IAIP, di STIP Ciganitri, ada mahasiswa yang cerebral palsy. Jadi terbatas, tapi yang diajar, tapi dia kemampuannya terbatas, maca terbatas, nulis terbatas, tapi bisa mencerna, cuma telat. Nah itu kan bagian dari takdir. Disabilitas dan gitu teh bahasa nama, dan kita harus respect ya kepada orang-orang disabilitas itu, yang cacat ya, yang tunanetra, tunarungu, itu bagian dari takdir, termasuk rizki ya. Najan haget yo pengusaha hayang beunghar juga Erick Thohir, can takdir nama. To Erick Thohir hayang beunghar juga Bill Gates, can takdir nama. Yang jadi atau-atuan jadi presiden, cawapres, can takdir nama. Ya.
Ini semuanya harus menjadikan kita tunduk dan kita yakin inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kabehana geus aya di Allah, jadi tawakal ya. Enggak ada stres, enggak ada beban berlebih, termasuk kita tidak memberikan beban yang berlebih kepada orang lain, enggak bisa takdirna. Bapak misalkan budak, mana kudu jadi kieu hese. Bisa takdirna ngan ku urang mah lalampangna iman yang amal solehna we. Jangan sampai mereka musyrik, jangan sampai mereka tidak tahu salat. Walladzina kadzdzabu biayatina, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami yang tadi itu yang minta mana cenah bukti bungkeulekan, hirupkeun tanu pae ya, turunkeun malaikat. Mereka itu summun tuli wa bukmun piru tebisu fi dzulumat, ada dalam kegelapan, maksudnya lolong. Jadi ayat ini sama dengan di surat Al-Baqarah, summum bukmun umyun fahum la yubsirun la yarjiun ya. Mual bisa kembali nyebutannya nutunan netra kan enggak bisa disembuhkan, aja kaciceno oge. Nutunarungu nggak bisa disembuhkan, orang bisu nggak bisa disembuhkan, terus ya sampai mati begitu. Bukan artinya saya merendahkan, maksudnya kalau orang sudah nggak percaya dan ayat-ayat Allah dikumage aang dar tahum amlam tungdirhum sawaun alaihim sarwa wae anu torek digoro-goro ku urang ada yang moal da moal nolong ku urang tak tempo isi lolong anu pieu diajak ngobrol wah gitu moal bisa ngajawab. Jadi maksudnya ini ke Nabi geus lah, abaikan saja, tong stres. Da dibere ayat bungkeulekan ajan Allah turun kamu ka bumi angre moal percaya nolong atuh bisa nampo kumaha. Mayyasa'illah, yang Allah kehendaki yudlil, Allah akan sesatkan. Wa mayyasha, dan yang Allah kehendaki yaj'alhu ala siratim mustaqim, Allah akan menjadikannya ada di jalan yang lurus. Ini sudah sering kita bahas. Maksudnya ini mah misteri ya. Gak bisa bagaimana kita, hanya Allah yang tahu. Dan kembali lagi ke yasa manusianya. Faman syaa dzakarah, faman syaa ittakhadha ila rabbihi ma'aba, faman syaa ittakhadha ila rabbihi sabila. Cuma masalahnya wa ma tasyauna illa ay yasha Allah. Jadi tergantung manusianya mau enggak, tah mau jangan nanti itu misteri deh. Hanya Allah yang tahu gitu. Urusan hidayah, urusan dolalah. Kayak Abu Thalib kan, Abu Thalib itu kurang umum membela Nabi, membela dakwah Nabi, tapi bikin kapaena embung nyebut la ilaha illallah tinggu naon misteri. Kul katakan ara'aitakum, bagaimana menurut kamu kalian, in atakum adzabullah, jika datang kepada kalian siksa Allah, gempa ini dina pesawat mah tiba-tiba mati, mesinnya mati jatuh gitu. Awatakum sa, atau datang kepada kalian kiamat. Aghairallah tad'un, apakah kepada selain Allah kalian berdoa? In kuntum shodiqin, jika betul kalian benar. Ieu mah masyhur dongeng PKI. Orang PKI nu ngajarkeun Allah cenah Tuhan teh keur naon beragama, naik pesawat eta pesawat kitu tah turun ka handap da kieu cenah orang PKI teh ngadoa ka saha engko manehna teh percaya ka Tuhan tapi keur kitu mah ngajerit ka Gusti Allah. Jadi orang-orang musyrik Abu Jahal, Abu Lahab, kalau ketika susah pasti menyambatnya ke Gusti Allah, mual mungkin ke berhala. Mereka tahu berhala itu dibikin oleh manusia. Mual ke batu alim, mual ke jimat, pasti ngajeritkan Maha Kawasa. Bal justru iyyahu tad'un, hanya kepada Dia kalian akan berdoa, akan menjerit. Fayakshifu ma tad'una ilaih, lalu Allah akan menghilangkan
apa yang kamu mintakan, maksudnya menghilangkan kesusahan sesuai yang diminta, ilaihi kepadanya, insya'a kalau Allah menghendaki. Tidak semua cerita mereka kemudian Allah dengar. Wa tangsauna, tapi dan kalian, maaf bukan tapi, dan kalian akan melupakan ma tusyrikun, apa yang kalian persekutukan. Ini berlaku semua, orang Hindu, orang Buddha, orang Kristen, orang Yahudi. Kalau ketika terdesak dia akan berdoanya kepada zat yang maha tinggi, sadade Allah mual sadai. Ini yang digambarkan di ayat surat Al-Ghasyiyah. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir. Kalau seorang Arab ada di tengah-tengah padang pasir sendirian yang ada hanya unta, di atasnya hanya ada langit, di pinggirnya hanya ada gunung-gunung, di bawahnya hanya ada tanah padang pasir terhampar luas, keung mual kesahasa pasti ke Allah ya. Maksudnya ini semua ada di kita karena sudah jadi fitrah, cuma kita sering mengabaikannya karena kita jarang merenung. Kudu ngadaguan susah wae, geus susah kakara ngajerit. Tapi kitu teh apa nyakitna nu bodoh mah. Geus leungit ka susah balik deui poho deui, sibuk lagi dengan dunia. Makanya penting ya kata Nabi, amal yang paling menyelamatkan kita itu zikir. Harus banyak kita merenung minimal dalam sholat 5 waktu ya. Tambahan ku sholat tahajud ya, urang teh sekolot, abdi ge sekolot bagus kalau kepala opatna sekolot. Sudah saatnya kita banyak mendekat sama Allah, banyak merenung, menyadari hubungan kita dengan Allah dan semakin dekat lagi. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.